Tidak akan seleluasa game yang ketiga tadi. Dan Parsia masih menjadi high ground untuk seorang Clay. Tapi permasalahannya Fredrin yang terlepas. Apakah akan diamankan oleh Tas kali ini? Enggak sih, dia harusnya ngamanin mid lane-nya terlebih dahulu. Exorcist of the Dia harus ngamanin mid lane-nya dulu karena ya Ya, itu dia Psychos dengan powernya lagi loh. Iya. Aku sudah melihat akan hal tersebut yang akan menjadi power yang sangat tinggi untuk di backline, apalagi Parsia. Beda ya Parsia sama Eve ya. Kalau Eve tuh harus sampai dipaksa CC dulu maka baru dia nggak bisa gunain tap-tapnya. Tadi wall manipulation, tapi kalian kan beda. Masih 1-1. Boots, kalau saya dan tim berhasil sampai ke grand final, kayaknya saya pengen lawan RRQ lagi sih. Wow. Karena mungkin ada dendam di mana pecah win streak ya. Iya, waktu di regular season ya. Tapi ingat loh, masih ada alter ego juga yang kuat untuk di babak playoff. May the blood of my enemies flow from my Bakal soul. ngebuang ke arah seorang Mensitar. Dan Lolita mungkin bisa jadi pilihan juga untuk RRQ. Space create harus dilakukan oleh RRQ karena kalau sampai mereka kasih space lagi ke arah Bransnya untuk farming begitu bebas sama seperti di game ketiga. Dan Skylar yang posisinya bisa di pick off oleh pemain-pemain dari EVOS di area early. Kemungkinan hasil yang sama akan terlihat di game yang keempat. Jadi ini gimana caranya dari seorang Skylar, one-one-nya ini perlu di babysit, perlu dikasih makan, perlu dikasih pattern farming yang sama seperti Brans. Brans kita tahu dia selalu makanin dua lane. Ketika dari laning mid-nya bakal dikasih ke arah Brans, tentunya Skylar ini di sini harus bermain secara objektif. Setidaknya dapetin trade yang adil untuk seorang Skylar. Tapi tidak akan ada Atlas. Berat. Berat kali ini. Karena kemungkinan besar dari sisinya Finn, itu dia akan menggunakan crowd control itu sendiri. Dia akan membalikan keadaan yang dimiliki dari tim EVOS Legend. Di ujung tanduk. Pergerakan kali ini benar-benar mereka harus ngedraft dengan baik dan tepat. Dan EVOS mereka mungkin bisa buang Fredrin ya. Kalau mereka memang nggak mau kasih Fredrin ke arah seorang Skylar, seorang Albert. Kenapa emang? Lolita dibuang. Kenapa emang? Karena menurut aku kalau misalnya untuk banning phase yang kedua ini, setelah itu RRQ akan nge-pick kan. Fredrin mereka mungkin bisa akan mainkan, tapi tidak akan ada Lolita yang dibuang. Kalau memang RRQ tidak mengambil Fredrin ya, kemungkinan besar akan di tangan Tas. Fredrin? Iya. Kayaknya Tas tidak akan ngambil Fredrin terlebih dahulu sih. Karena ini akan kayak masih ada match up antara Akai Fredrin menurut aku. Iya. Dan mungkin bisa Akai yang malah di tangan dari Tas. Just in case nanti jungler terakhirnya akan Fredrin ya kalau kata Momochan kan. Buat RRQ ya? Iya, misalnya menurut Momochan adalah Fredrin, mereka akan tetap ngamanin posisi dari Akainya. Atau Wow, tapi kita kedatangan seseorang spesial nih. Koyur, selamat datang dan juga ada Pascol ya di sana kalau nggak salah ya. halo Kak Pascol. Halo Bang Pascol dan Koyur. Kak Pascol. Tepuk tangan dulu untuk Koyur dan juga Pascol. Selamat datang Selamat di MPL Playoff. Kak Pascol udah foto maminya belum di depan? Bang Pascol ini kayak gangster ya, lihat-lihat ya. Hei kau. Aduh, ini kayak gangster ya. Oke, ada Lolita. Masalahnya, Numian Blaze-nya ini bisa di-cancel, Ji. Dan masalahnya, di-cancelnya cuma dengan satu posisi, Iya. disenggol doang. Berarti, mereka nggak mau, karena mereka nggak bisa nge-counter dengan ada Digi, mereka akan nge-counter dengan dua posisi dari Lolita dan juga Parsia yang secara bersamaan ultimate, tapi berbeda posisi. Iya. Karena Yuzongnya cuma bisa Nabrak satu. cancel satu kemungkinan Iya. besar. Kecuali mereka berdekatan. Tapi Sekali kecuali sundul. buy one get one. Iya, makanya sekali sundul atau nggak kena buntut sekali, nah itu kasusnya beda tuh. Buntut. Iya kan? Bener juga. Itu kasusnya akan berbeda nampaknya Momochan. Tapi aku pikir ya, kalau RRQ mereka mau main ke arah backline, Get on my nerves. Franco dan juga Ya kan? Akai. Bener nggak? Dia akan tetap Akai. Just in case kalau misalnya si Albert ini akan masih bawa Fredrin di last Fredrin. pick-nya. Iya, makanya menurut aku kalau mereka memang nggak mau tutup Fredrin, ya mereka kontes dengan Akainya. Tapi kalau Fredrin, ini yang ke lini belakang berarti cuma Lemon. Ya, Tapi entah kenapa aku suka Albert pakai Link sih. tapi aku kayak nggak tahu sih kalau kali ini dia pakai apa. Iya, Jujur ya, ini berat banget. Hayabusa berat, Link juga berat. Link menurut aku kalau Granger misalnya... aja kalau nggak sekalian. Buset, Granger. Bisa sih. Tapi
beresiko juga. Aku lebih suka The Link, dia bisa loncat ke arah Brans lebih See instan gitu value loh. in me? Tapi Fredrin ternyata masih bermain lebih aman untuk Albert. Fredrin. Oke. Dan Lolita, aku pengen lihat setupnya Lolita sih dari Finn nih. Masalahnya kalau setup Numian Blast-nya di cancel, ini bahaya. Gak akan ada setup yang bisa dilakukan oleh RRQ. Kecuali mereka maksimalin Lemon dengan Flicker dan juga Final Flash. Wow, EVOS Legends telah mengamankan 2 poin mereka. Mereka sudah berada di atas angin dan mereka tinggal menjalankan planning yang mereka miliki. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk RRQ bisa membawa ke game yang selanjutnya. Karena RRQ sudah berada di ambang jurang. Mampukah RRQ membawa ke game yang selanjutnya? Atau EVOS Legends memantapkan kemenangan mereka? MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go! Penentu G. To Mobile Legends. Bapak Game. G, Yes, Momocian, ini adalah match point. Match Ingat, point. tidak ada kesempatan kedua untuk RRQ. Yep. Dan mereka sudah berada di lower bracket. Cuma ada 1 kesempatan. Bawa ke game selanjutnya dan reset semua jadi best of 1 set. Betul. Kesempatan yang di ujung tanduk untuk sang raja dan sang macan putih. Memiliki keunggulan dengan 1 langkah lagi untuk menuju ke babak final lower bracket. Yes, benar banget. Sedangkan di sisi sebaliknya para pasukan dari EVOS Legends. Mereka jujur kalau ngomongin draft, ini kuat banget karena ada Dreams di posisi game yang sangat penting dengan Franco-nya. Apakah Dreams mampu menjadi mimpi buruk untuk RRQ seperti di games kemarin? Momochan. Oke, kita akan melihat tentunya. Oh, Flicker berhasil didapatkan Pin. Mancing mania mantap kali ini didapatkan oleh seorang Dreams. Dan bahkan di sisi sebaliknya Skylar masih mempertahankan dirinya dengan ada 1-1 di arah top lane. Iya. Dan ini Skylar sih yang perlu diperhatikan dari segi farmingan ya. Harus bisa dapetin farmingan yang lebih cepat. Dan Yes. jangan sampai terpick off karena kalau di game sebelumnya dia ke pick off sampai 2 kali dan itu udah merusak farming pattern dia. Nah ini kalau bapak-bapak nonton begini nih, emang diem-dieman kalau bapak-bapak nonton dua-duanya nih. Cuek, nggak ngobrol, Tawa nggak lagi ngobrol. gua. Iya. Bener lagi. Ini kalau om-om Aduh. nonton begini nih, sama Philip tuh ikut-ikutan tuh dia cuek. Fokus gitu ya. Fokus aja. Oke. Kalau disuruh mikir banyak pusing. Sakit kepala ya. Iya. Oke, tapi kita bakal lihat di arah bottom lane. Dan nampaknya Albert akan menjadi 1 buah point kill. First blood didapatkan oleh para pasukan dari EVOS Legends. Albert tumbang, Funi tersorot kali ini. Dan bahkan lihat Turtle akan di tangan dari EVOS Legends dengan Frita pada KSPK. Namanya Plasma Flicker. Berhasil mendapatkan 1, ditabrak begitu saja. Tepakan kali ini Fit yang mendapatkan Turtle-nya. Dibalikan kembali keadaan para pasukan dari EVOS Legends. Mereka yang bahkan mendapatkan keunggulannya kali ini kehilangan Turtle-nya. How come? Momochan. Karena posisi dari Tas yang mau nggak mau juga harus dipok sama Lemon. Dan lagi-lagi Numin Blast setup yang sempat di cancel. Dari seorang Finn di sini, Psychots akan menjadi mimpi buruk dari seorang Finn. Dan Dreams juga cukup menyeramkan. Ingat ini Franco dari seorang Dreams yang memulangkan gig waktu itu. Ini mimpi Jadi- buruknya itu. Itu 2 mimpi buruknya. Iya itu mimpi buruk banget ya Dreams untuk seorang 1-1 Skylar. Dia digigit langsung kelar sudah. Retribution kali ini diamankan oleh seorang Albert. Berhasil mendapatkan Little Wanderer. Kenapa camnya ke situ terus ya? Kenapa camnya ke Bang Pascal terus? Iya, Lagi serius itu. salah fokus saya. Mau analisa biar besok-besok mainnya 1-1 bukan Mia lagi. Oh tapi Hijumi. Nih Jumi bakal di take down. Di cancel begitu saja seorang Tas. Di wall manipulation berhasil mendapatkan posisi defensif. Tapi di sisi sebaliknya Albert. Hampir saja terambil begitu spin. Tapi masih ada Guardian Bulwark. Guardian Bulwark. Itu mah item dulu dan ternyata 3-3. Iya. EVOS mendapatkan suara dari KB, Mirko dan Goni. Sedangkan RRQ mendapatkan suara dari Ranger Mas, Momochan dan juga Cahyo. Ya, ini masih game yang 50-50 juga sih. Apalagi dengan potensi dari Psychots, potensi dari Tas bisa nge-cancel ke arah setup Numin Blast dari seorang Finn.
Dan Skylar kali ini bermain lebih berhati-hati. Dia udah bisa mainin rotasi sekarang ke area mid. Oh, Slash, final Slash dikeluarkan, all in terhadap Tas. Masih ada heavy spin for defensive di arah bottom lane. Ini memberikan informasi kalau mereka akan mengadu retribution dengan adil. Tanpa ada heavy spin. Cycles menuju ke arah belakang kah? Apakah tidak? Hey, tapi damage telah terjadi para pasukan dari EVOS Legends. Kali ini bakal coba untuk melakukan rotasi yang lebih ke arah seorang Skylar. Dan langsung ada flicker, langsung ada reward manipulation. Skylar pun gagal diselamatkan dirinya. Dan bahkan mendapatkan satu power point kill yang sangat mahal. Twin gak bisa menyelamatkan, 16 bakal coba di pop up. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction, membuat buying time karena di arah bottom lane ada satu hadiah cindera mata untuk seorang Skylar. Wah, tapi menurut aku ini lumayan mahal sih untuk RRQ. Skylarnya terpick off dan potensi dari Brans untuk bisa nge-push ke area turret atas. Di sini juga sebenarnya terbuka dengan lebar, namun rotasi dibawakan oleh RRQ. Mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu, biar Brans ini nggak bisa dapetin platingan gold di area atas. Oke. Dan Skylar harusnya tadi udah melihat pergerakan dari seorang Dreams. Namun sayangnya ditinggal karena Vinnya bakal berfokus untuk nge-clear di area mid tadi. Yes, Dreams benar-benar mimpi buruk loh dia untuk para pasukan dari RRQ. Lihat Iron Hook-nya, benar-benar mengerikan banget. Dia coba dapetin satu persatu. Dan selama tidak ada cover, selama tidak ada pengawalan dan meng-cancel Dreams, ini bahaya banget untuk seorang Skylar. Flicker pun bakal masih worth it menurut aku dikeluarkan dengan adanya Bloody Hand menuju seorang Skylar. Itu masih worth it dan oh my god, maksimalnya mantap! Dia all in begitu saja, mendapatkan satu point kill. Langsung ada Dead from Poker, tapi di sisi sebaliknya berhasil menjadi korban selanjutnya. Real world manipulation hanya clear minion saja dan gagal untuk melakukan teamfight tambahan. Pertukaran yang tidak adil. Iya, karena Cycle bakal dapetin satu buah turret di area bawah dan lihat sampai harus 5 pemain bergerak ke area atas untuk menumbangkan seorang Brans. Coveran yang sangat amat baik dari pemain-pemain EVOS Legends. Dreams mencoba untuk mengcover ke arah seorang Brans dan itu dengan satu buah Iron Hook lagi, Vin di sini bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan kalau kita ngeliat dari item in game by Dunia Games di menit yang ke-6 kali ini, memang dari Skylar masih bisa untuk dapetin pettingan dulu karena dia sempat menuju ke area mid untuk dapetin farmingan. Dengan cara melakukan clear dengan cukup cepat, tapi Brans belum tumbang baru tumbang sekali memang. Dibandingkan dengan seorang Skylar yang memang sempat terculik juga sendiri. Tapi kali ini Brans yang seperti yang kita itu. Shieldnya benar-benar pas, tapi banget. ini memberikan sedikit cancellation terhadap cooldown recall yang dia miliki. Dan kemungkinan besar Albert akan kembali melakukan kontes. Albert tidak kenal takut untuk melakukan kontes kali ini. Albert, Tas, Dream, stand by position dan tak akan ada lemon di depan sana. Heavy spin dikeluarkan. Retribution di sound point. Final slash sedikit terlambat. Tapi membuat para pasukan dari EVOS Legends tetap mendapatkan turtle-nya. Tapi permasalahannya ya, sekarang dengan adanya Lemon yang selalu menggunakan final slash yang bisa dibilang timingnya juga pas. Ini pemain-pemain dari EVOS Legends juga masih bisa sempat ditahan beberapa detik, tapi Psychots. Oke, namanya Blast, tapi Albert terlalu dalam. Kali ini dengan ada Psychots yang bakal coba diajar. Tapi di arah bottom lane fokus ke arah turretnya terlebih dahulu. Psychots kabur dengan Blade dengan transfer menuju ke arah Mapro. Dan di arah top lane, Lemon mencoba melakukan solo pick off terhadap seorang Brans. Dan nampaknya kali ini tidak berhasil. Lemon hampir saja solo pick off yang terjadi. Tapi di sisi sebaliknya Brans masih berhasil menyelamatkan dirinya. Gagal dimakan oleh seorang Lemon. Gila, itu dari Lemon cukup berani sebenarnya untuk melakukan 1v1 dengan seorang Brans meskipun kita tahu memiliki sisi yang cukup dari Arlord sendiri. Namun Brans bermain lebih respect tentunya ketika Lemon yang dihadapi. Brans tidak akan mengambil resiko. Sementara kalau kita ngelihat dari goal difference memang tidak akan terlalu berbanding jauh kali ini. Meskipun dua turtle sudah diamankan oleh RRQ, namun EVOS mereka masih memegang poin kill yang lebih unggul. Dan Brans di sini sedikit mulai mengejar. Bloody Hand! Vina akan menjadi pilihan utama, Blaze itu telah dikeluarkan menutup karena seorang Brans, tapi langsung ada Heavy Spin menyelamatkan dirinya. Di sisi sebaliknya, Hijume langsung ada fixed position dan bahkan ditumbangi tanpa adanya satu crossbow ousting. Menahan begitu saja karena di sisi dari RRQ mereka ingin satu poin kill yang lebih mahal. Mereka ingin Brans. Mereka ingin Brans. Benar-benar Brans ini menjadi the most wanted person dari tim RRQ. Ya karena memang ujung tombak dari EVOS Legends ini adalah di tangan Brans. Dan sekarang posisinya Skylar udah mulai join team fight dengan pemain-pemain RRQ. Dua turret dipegang oleh EVOS Legends ini ngebuat Brans juga bisa join team fight dengan pemain EVOS Legends. Jadi posisinya sama, gimana caranya dari kedua gold laner ini bisa dapetin space. Masalahnya dari EVOS mereka bisa lebih dapetin inisiasinya karena mereka punya hero pick off. Dimana dengan adanya Franco di tangan seorang Dreams, siapapun bisa keculik. Dan Oke. Vin ingat, ini setup Lumin Blast yang mungkin tidak akan mudah juga untuk seorang Vin. Oke.
Dan bahkan melihat adanya Lord yang sudah diangkat oleh Albert terlebih dahulu. Dikaitin begitu saja, langsung ada pelatihan, menuju ke seorang Deden, Clay bakal di take down. It's a pick off, Lord kali ini tanpa adanya Deden, Rob Bogor bukan menjadi poin yang sangat bagus untuk RRQ. Poin yang sangat merugikan dirinya yang membuat para pasukan dari RRQ juga akan memakan Dreams. Solo pick off di arah bottom lane atau seorang Dreams membuat pertukaran akan 4 versus 4 kali ini Momochan. Iya, dan posisi dari Lemon dia harus dapetin trade itu ke arah seorang Dreams. Apa enggak ini RRQ bakal rugi banget. Karena posisi dari Lord yang sekarang udah mulai dipok juga sama seorang Tas. Tas memegang retri yang begitu on point. Albert harus mulai berhati-hati juga, namun Lemon sudah mulai ngebuka, sudah mulai dapat informasi. Final Slash telah dikeluarkan, informasi telah diberikan menuju ke arah belakang. Berat sangat menjadi pilihan utama, tapi Saikot terbang mengudara menuju ke arah belakang. Cover yang sangat baik, tapi lihat Albert bakal coba fokus ke arah Retribution. Gagal didapatkan, Tas save the day. Crossbow yang telah keluar, 1 poin kill didapatkan. Tas dari pilihan kedua, 2 poin kill didapatkan dari pasukan RRQ atas EVOS Legends. Tapi di sisi EVOS Legends, dia kembali mendapatkan satu buah momentum di mana Lemon tidak bisa bertahan kembali. Flicker pun harus digunakan. Bras akan di-out Flicker. Dan kali ini one last hit. Bras still survive. Masih bisa bertahan berkat adanya backup yang dilakukan juga oleh seorang Hijume. Dengan 1 buah Void Crystal. Brans masih bisa bertahan dengan setitik darah terakhir. Dan RRQ mereka sekarang harus melakukan clear cepat. Masih Lord yang pertama. Lord giveaway. Lord giveaway. Yes. Memang giveaway Lordnya. Tapi masalahnya satu, laningnya. Iya. Iron Hook kembali, matching mania mantap. Kali ini terjadi. Dreams, nampaknya Flicker harus digunakan. Mau tidak mau, ini benar-benar luar biasa. Dreams, langsung ada pelatihan yang sangat baik. Oh, The berhasil touchdown. 2 poin kill didapatkan. Menuju ke arah belakang. Deden Bob Bogor. Dia nggak bisa mengudara. Tertabrak begitu saja dengan Purify Gaming. Iron Hook, mancing manianya gagal. Terlalu mengambil resiko sepertinya dari seorang Skylar karena dia tahu posisinya. Dreams pasti punya 1 buah beladihan. Dan posisi dari Brans itu benar-benar dekat banget dengan pemain-pemain EVOS Legends lainnya. Oke, ini Wah. langsung ada Federer yang dikeluarkan. Mancing mania mantap dari seorang Dreams, benar-benar sangat mahal kali ini. Kita bakal lihat Dreams akankah menarik kembali pasukan dari RRQ. Mari kita saksikan Momochan. Iya, dan kali ini dengan posisi di mana sekarang Brans udah bakalan semakin gacor lagi. Perbedaan net worth yang bisa dibilang ini udah mulai dipegang oleh Brans 9.800. Dia udah punya Demon Hunter Sword. Jadi posisi dari Finn, posisi dari Albert ini mudah dirontokkan. Dan dia udah pakai 1 buah Golden Staff. Ini mana attack speednya akan semakin lebih kencang lagi dari seorang Brans. Dan Hijume, dia cuma perlu untuk mengikat kaki-kaki dari pemain RRQ kali ini. Dan RRQ mereka, entah gimana caranya, mereka harus nge-pick off ke arah Brans. Gak cuma itu, faktor X-nya ini terlalu banyak. Dreams, yang kita tahu, dia gak perlu cuma narik dengan 1 buah Iron Hook, dia bisa datang dengan 1 buah Flicker dan juga Beladihan. Jadi, inisiasi kejutan ini bisa datang kapanpun dari EVOS Legends. Oke, bakal coba ditarik mundur ke arah belakang. Belum ada mancing mania mantap, tapi lihat mancing mania mantap yang gagal. Langsung ada wall manipulation, dimundurin ke arah belakang. Di luar dari wall manipulation, tapi 6-16 bakal coba dibalaskan kembali. 1 point kill didapatkan atas Deden from Bogor. Membuat para pasukan EVOS Legends, mereka kehilangan power dari Retribution di Lord yang kedua. Dan sakit banget ini Brans udah mulai berasa damage-nya. Lihat Sakit Raymond banget, sampai bukan udah berasa. dipukul mundur loh. Oh, Vader Extract mengusir mundur Brans. Mundur ke arah belakang King Brans. Tapi di sisi sebaliknya, ini ada para pasukan dari RRQ yang langsung fokus ke arah Lord. Dia nggak peduli apapun yang terjadi nantinya, Momochan. Fokus ke arah seorang Psychos. Diambil begitu saja, crossbow yang belum dibuka. Masih ada Wind of Nature. Brans sama-sama Wind of Nature telah keluar, tapi mancing yang mantap! Mendapatkan 1 buah point kill yang sangat mahal. Fokus ke arah Lordnya. Retribution di sound point. Free. Tapi dengan cashback, 1 point kill. 1 point kill. Tapi itu Dreams muncul dari rerumputan aja. Itu udah serem banget loh. Benar-benar mancing mania Ngeri mantap banget. deh. Mancing mania mantap Dreams. Apalagi kalau dia sampai nggak kelihatan ya. Iya dia lebih serem pas nggak kelihatan nggak sih Momochan? Iya dong, kalau kelihatan oke bisa gua kira-kira lo akan lari kemana. Kalau nggak kelihatan dan ini dia lihat. Total 6 game dengan win rate 50% Franco dari Dreams. Ini emang benar-benar menyeramkan karena Gila. memenangkan game-game yang sangat penting kalau menurut aku Momochan. Benar, 71% kill participation ini berarti mostly di semua teamfight EVOS Legends. Mancing Setupnya mania bagus. mantap!
dapat satu, tidak di all-in. Dan bahkan para pasukan EVOS Legend mereka memilih untuk mundur. Mengagetkan dengan mancing mania dari seorang Dreams kali ini. Dan ternyata RRQ tidak melakukan all-in. Gak cuma Dreams yang ngagetin kamu juga sih. Oh, saya juga mengagetkan. Oke, tapi Lemon lihat pergerakan dari Tas dan Skylar bakal bermain lebih objektif, namun sayangnya belum ada minion juga yang berjalan, jadi tidak akan hancur dengan cukup mudah di area mid-nya. Oke, tapi lihat terdeteksi di sana. Ada suara Skylar, maka one by one situation. Crossbow tank terbuka, terpakai crossbow tank! Shutdown didapatkan from Skylar! Berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal. Salah pick off terjadi. Dreams di depan sana. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Flicker pun telah dikeluarkan. Fokus untuk defensif Lemon. Mencoba untuk sedikit memberikan pressure di arah mid lane-nya. Para pasukan dari RRQ kali ini membuat dirinya masih punya kesempatan untuk membawa ke game yang kelima. Ya, dan dominance Ice kali ini berhasil diamankan oleh Finn. Main-main dari First Legends mereka bakal bermain lebih sabar lagi. Coba untuk dapetin satu momentum dari Dreams. Karena posisi dari Brands yang terpick off mau nggak mau EVOS Legends mereka harus nurunin tempo. Mereka harus bermain lebih sabar, mereka harus melakukan defensif terlebih dahulu. Namun masih ada waktu yang cukup banyak. Tentunya karena 1 menit Lord akan muncul. Sementara RRQ, apakah mereka bakal dapetin metode pick off satu persatu lagi ke arah pemain-pemain EVOS Legends? Karena mereka kalah teamfight-nya karena ke pick off satu-satu. Kalau menurut aku sih ya, ini mending EVOS Legends. Kalau punya win condition, kalau bisa aku bilang adalah tabrak. Mereka EVOS punya, ya? iya EVOS Iya. punya power dari nabrak banget. Mereka harus pede dengan posisinya Dreams yang bisa dibilang Beladihan dan juga Flickernya ini works banget untuk permainan Franco dan Dreams. Iya, dia benar-benar menjadi tulang punggung sekali dari mulai make move-nya, rotasinya, bahkan initiate war-nya itu emang benar-benar dipegang sama Dreams. Kita harus akui kalau RRQ udah harus siap untuk satu orang yang bisa nge-cancel dari Dreams ya. Malah kalau aku bilang ya, kalau Dreams memang sampai Iron Hook-nya narik ke arah Albert, itu coba di all in aja. Dengan posisi yang mungkin Brands-nya ini jangan masuk duluan ya. Iya. Karena Brands ini bakal loncat ke belakang, dia nyari dulu nih posisinya Skylar sama Clay ini di mana. Dan Final Slash ya fokus untuk Brands saja. Iya. Final Slash hanya fokus untuk Brands, bukan untuk yang lainnya kalau menurut aku. Tapi yang aku takutin ini kalau garda depannya hilang juga sih. Finn ini nih, yang bisa dibilang memang Numen Blast-nya bisa di-cancel dengan cukup mudah oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Tapi kalau misalnya Finn tidak tumbang pun, ini masih ada jaminan pemain-pemain dari lini belakangnya, Skylar dan juga Clay ini masih bisa survive. Oke, Final Slash yang sedikit gagal. Flicker telah digunakan begitu saja. Iron Hook mancing-mancingnya mantap juga gagal. Para pasukan dari RRQ, kali ini mereka mereset kembali. Ini permainan yang bisa dibilang tadi sama Mozia, dia bilang RRQ sebenarnya melakukan Hot Lord tuh kayak terlalu lama karena dia padahal bisa melakukan teamfight. Lemon terdeteksi, Bloody Hunt, all-in, terpaksa dibalikan kembali keadaannya para pasukan dari EVOS Legends. Mereka mencoba untuk menuju ke restoran Jaden from Bogor. Tas, Heavy Spin telah dikeluarkan bersama dengan satu babak tangan transform. Sama-sama kerugian untuk kedua belah tim. Bedanya adalah dari personilnya. Personilnya RRQ kehilangan Lemon, sedangkan EVOS Legends kehilangan sword skill-nya. Iya, dan terlalu jauh tadi posisi dari Clay, nggak bisa nge-backup dengan cepat. Dan Skylar, Oke, Skylar, one last weakness point, namun blast. Kali ini for defensif. Mundur ke arah belakang karena Finn ketika dia flicker ke depan dia akan mendapatkan satu poin kill untuk dirinya sendiri. Albert versus everybody. Albert can't do it. Dan sekarang tempat sana bersama dengan Finn. Terlalu sakit. Tenet from Bogor membubarkan pasukan para EVOS Legends. Lihat adu retribusi yang akan terjadi dan Albert save the day for RRQ. masih memiliki nafas yang panjang untuk RRQ berhasil memenangkan Retribution dari seorang Albert. Dan wah ini masih, aku harus akuin Dreams nih bener-bener mengerikan banget sih. Setiap kali, kayak tadi posisi Finn udah bisa di pick off. Untung dia masih bisa flicker mundur untuk defensif. Karena posisi Dreams itu udah narik Iron Hook itu di depan matanya si Finn. Iya, kalau kata lagu setiap kali Dreams di pick off gitu kan. Gak tau kan lagunya? Gak tau. Iya, nah, itu lagu-lagu jadul. Oh iya, aku masih muda. Tante-tante ngomong muda lu doang. Parah banget. Oke, dan dengan Lord yang ini menurut aku cukup berharga ya untuk RRQ. Tapi EVOS Legends mereka
punya high ground, mereka masih bisa melakukan clear dengan cukup cepat juga. Jadi ini nggak mudah untuk RRQ untuk end. Oke, fokus ke arah base turret, gak berlihat apa yang terjadi, tapi tas di depan sana terkena final slash. Mancing-mania mantap gagal. Para pasukan dari RRQ fokus ke arah base turret terlebih dahulu, dia gak berlihat apapun yang terjadi. Para pasukan dari EVOS Legends dengan reward manipulation yang mencoba untuk mempertahankan base turret mereka di arah bottom lane. Langsung ada heavy speed, diselamatkan begitu saja. Fantastic, mini take down, tapi kali ini Mancing-mania mantap! Dapetin satu momen gila atas Lemon, dua hilang, ini bencana! Para pasukan dari RRQ, mereka harus mundur. Albert gagal mendapatkan Average One, dan bahkan Albert menjadi korban ketiga. Ini bencana! RRQ, mid lane mereka bisa langsung dilakukan one strike push nampaknya. Dan para pasukan dari RRQ tersisa Deden bersama dengan Skylar. Deden, Skylar, can't you do it kali ini? Oh no, ini dari area midnya udah mulai masuk. Pemain-pemain dari EVOS Legends mereka mau coba end game secepat mungkin. 28 detik untuk Albert, sementara Clay Bersama dengan Deden from Bogor, Skylar masih mempertahankan best turret mereka. Tidak ada one strike push kali ini. Reset kembali. wah. Lihat permainan yang luar biasa dari RRQ dan EVOS Legends. FPL, mana tepuk tangannya? Tapi EVOS Legends mereka respect banget sih dengan keberadaan dari mungkin 2 pemain saja dari RRQ yang bertahan tadi. Mereka nggak mau terlalu overcommit. EVOS Legends mereka bermain lebih disiplin. Mereka nungguin momentum kembali yang dimana Lord berikutnya akan muncul. Dan tentunya ini bisa jadi Lord siapapun. Tapi permasalahannya turret base dari kedua belah tim di area midnya sudah mulai pecah. Dan harus berhati-hati lagi-lagi Dreams dengan Iron Hook. Franco dari seorang Dreams ini menjadi mimpi buruk. Gak cuma buat Albert, gak cuma buat Finn, tapi ke arah Lemon juga. Ya dimana Lemon ini cuma bisa nge-counter ke arah Brands. Dan gak ada siapapun yang bisa untuk membangin Brands secara instan melalui sisi yang dimiliki dari pemain tim RRQ. Betul sekali, betul. Dan bahkan kalau bisa kita bilang Momochan ya, ini defensif yang sangat dibutuhkan oleh para pemain RRQ untuk bisa mempertahankan Lord kali ini. Sedangkan EVOS Legends udah berada di atas angin kalau menurut aku. Iya betul. Iya, EVOS berada di atas angin, dia punya power yang sangat tinggi. Dia tahu dia bisa meng-counter pergerakan dari RRQ. Cuma problemnya satu, mereka nggak boleh sampai terpecah tim fight-nya. Karena dengan adanya 5 player dan langsung ada Psychots, membuka begitu saja. Menuju ke arah belakang, terlalu terburu-buru menurut aku pribadi. Sedangkan mereka masih belum tahu di mana keberadaan dari para pasukan RRQ lainnya. Dan bahkan di sisi belakang sana, Psychots hanya bisa mengusir bersama dengan Lemon. Pedestrian dikeluarkan, mancing-mania mantap, tempatkan. Albert dengan Winter Transition yang mencoba untuk mempertahankan diri dengan pelarian yang dia keluarkan. Dan langsung ada Retribution from Albert. Lagi-lagi save the day. Mereka mundur ke arah belakang, mereka langsung reset. Tas gagal mendapatkan retributionnya kali ini. Ternyata retribution Albert dibutuhkan di saat-saat yang genting dan mampu membalikkan keadaan. Tapi itu posisinya juga tipis banget untuk Albert karena dia kena poke damage dari Hijume, dari Psychots. Karena di area mid ini Skylar harus nahan Brands-nya. Brands-nya jalan tadi rotasi dari area bawah ke area mid. Mau nggak mau itu harus ditahan sama seorang Skylar. Karena kalau Brands-nya masuk itu mungkin Albert bisa ke take down duluan. Itu Albert di segala-galain. Itu Albert benar-benar di segala-galain tadi. Iya, Udah di makanya. all in. Dan bahkan ini Lord evolve, jangan lupakan itu. Dream! Bloody Heart! Terkait sama begitu saja. Blazing Duel tidak maksimal. Mundur ke arah belakang. Pedestrian dikeluarkan. Tertabrak oleh seorang Psychots. Dan bahkan Immortality-nya pecah. Tapi di balik sana ada seorang Psychots yang menjadi korban selanjutnya oleh para pasukan dari RRQ. Skylar terlalu sakit. Beras mundur ke arah belakang. Damage-nya terlalu besar. Dan Super Minion bergerak di 3 lane yang berbeda. Momochan. Ini bencana untuk Iya. EVOS Legends. Dan bahkan Dreams masih bisa selamat dengan HP yang benar-benar tadi tipis banget karena posisi dari Psychots yang memberikan backup. Oh, tukang somai kecebur God. Oh my God. Mereka bakal coba untuk membuat tas ini tertumpahkan dengan immortality yang dia miliki. Mancing mania aja gagal. Pada esek pun telah dikeluarkan. Fokus ke arah belakang. Tas jadi pilihan utama. Dan masih bisa di-clear. Luar biasa. Lagi-lagi Wah. EVOS Legends mampu bertahan. Minta tepuk tangannya sekali lagi biar meriah. Siapa yang minus 1 jantung EVOS Fam dan juga Kingdom kali ini. Tentunya mereka memiliki harapan penuh untuk tim favoritnya. Tapi permasalahannya game sudah berjalan sejauh 23 menit dan real time win probability-nya Luar ini biasa. masih menurut aku masih 50-50 sih. EVOS Iya. juga mereka masih punya chance yang besar banget. Tapi ini berdasarkan game belakangan,
ketika gamenya terlalu lama seperti ini, EVOS tuh lebih disiplin dibanding RRQ. Betul, aku setuju. EVOS lebih disiplin dibanding RRQ. Positioning dari Brans juga sih yang menurut aku ini cukup penting ya. Wow. Karena di posisi tadi Lord yang terakhir aja, itu Brans sebenarnya bisa banget untuk di pick up oleh teman-teman dari RRQ. Cuma permainan disiplin dibawakan oleh Brans, dia tahu posisi dia nggak boleh sampai ke pick off. Yang di depan mata dia itu Skylar dan Albert pasti akan sibuk untuk ngadu retri sama seorang Tas. Wow, itemnya udah jual beli aja. Tadi Immortal, WON semua udah dilepaskan oleh seorang Skylar. Walaupun bisa dibilang Skylar ini masih belum menjadi penentu kemenangan. Tapi Skylar tadi terbang di saat-saat yang penting ya Momochan ya. Iya. Dan itemnya ini juga udah ganti-ganti Momochan. Benar. Immortal di tangan Psychots, di tangan Tas, dan juga Dreams. Posisinya ya dari RRQ, ini untuk seorang Lemon dan juga Finn saja. Dan kalau kita ngelihat memang Albert sampai bikin karakter swing di sini untuk meminimalisir damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Gila, dibuka Holy lagi. Crystal di tangan seorang Clay, ini sakit juga sih Clay-nya. Dibuka lagi Lordnya sama para pasukan dari RRQ. Sudah terdengar dengan ada hentupan dari Gila. Lord. Bahkan Tas sudah berada di standby position. Dreams ter-take down. Tiba-tiba ternyata kita tidak melihat di mana Dreams kali ini harus kehilangan dirinya. Membuat Albert harusnya bebas untuk mendapatkan satu buah Lord tanpa ada hambatan kali ini Momochan. Iya, tapi masalahnya kalau kita ngelihat sebenarnya ini Albert bakal ngusir Tas terlebih dahulu, Lordnya bakal coba keriset. dipok aja. Keriset, Lordnya keriset. Tas kali ini cross Mustang-nya telah terbuka bersama dengan Winter. Transfer telah dikeluarkan begitu saja Skylar. Sakit banget Almost ini. take down, tapi ternyata Skylar masih berhasil menyamakan dirinya. Final airstrike kali ini membuat satu buah poin kill sangat mahal. Tapi lihat di arah top lane ada one by one situation antara Lemon bersama dengan Brans. Yang bisa dibilang belum ada dimenangkan oleh keduanya. Masih kosong-kosong di arah top lane. Hampir sih Lemon bisa di take down meskipun posisinya dia punya immortality tapi bermain respect tentunya flicker dipakai sama Lemon. Karena posisi kalau sampai dia ke pick off, Brans bisa aja melakukan split push di area atas. Oke, tapi lihat teriakan di MPL Arena, EVOS Legends, teriakan dari EVOS fans. Dan Viva RRQ dari RRQ Kingdom benar-benar mewarnai match kali ini. Match yang dimana RRQ harusnya berada di ujung tanduk, tapi RRQ akan membawa EVOS juga ke jurang yang sama. Biar kalau misalnya di game kelima ini di game keempat dipegang RRQ, ini sama-sama setengah badannya di jurang semua dua-duanya. Iya. Mau RRQ, EVOS semuanya di jurang. Tapi Masalah lihat, ini udah retribution telah didapatkan. Cyclops jadi pilihan utama. Tapi Hijume kali ini masih menjaga positioningnya. Dan Zindo telah dikeluarkan. Fokus karena base nggak beli apapun yang terjadi. Cyclops gagal untuk mendapatkan seorang Clay. Tapi di sisi sebaliknya, No Man Not Blast berhasil mengusir para pasukan dari RRQ. Lemon berhasil take down. Dan ini pencara. Fokus karena base nggak beli apapun yang terjadi. Tak sudah nggak bisa bertahan kembali. Base kali ini udah terbuka dengan sangat bebas. Dan bahkan sang raja ingin mengajak sang macan bersama-sama ke jurang. Digiring ke game yang kelima, El Clasico. RRQ mereka menolak untuk tumbang di game yang keempat. Sama-sama dibawa ke jurang. Dua-duanya sekarang berada di pinggir jurang. Lagi gandengan tangan tuh Ji. Berdua memang bestie, sama-sama bergandengan tangan. Karena kita bakal melihat semuanya akan meriset menjadi